Halo teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Ada yang menarik ya, dari bergulirnya ajang di Chess Blitz Titled Arena awal Oktober 2022, di mana terdapat dalam tanda kutip perang antara Rusia Ukraina yang terjadi di papan catur. Sekaligus juga mereka memperebutkan posisi 1 dan 2 dalam turnamen tersebut. Dan dalam kesempatan kali ini, yang berhasil keluar sebagai pemenangnya atau juaranya adalah Grandmaster Sanan Jugirov asal Rusia dengan nama akun chess GM Riquelme 93 berhasil mengalahkan Grandmaster asal Ukraina yaitu Alexander Bortnik dengan nama akun chess Night King 96. Di sini Grandmaster Sanan Jugirov yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan kuda F3 pembukaan Zukertort dan dijawab pion D6 oleh Grandmaster Alexander Bortnik, pion G3 dan pion E5, pion D3, gajah E7 dan Vincenzo gajah ke G2, pion F5, rokade pendek oleh putih, dan kuda F6. Kuda C3, rokade pendek oleh hitam, dan pion E4. Pion C6, pion pukul pion dan gajah pukul pion di F5. Pion maju ke D4 mengajak adu pion yang ditolak oleh hitam. Hitam lebih memilih langkah memajukan pion ke petak E4 dengan tempo ancam kuda yang membuat kuda putih maju ke G5 dan hitam melakukan langkah pion D5 untuk mempersolid struktur pion hitam di lajur C, D, dan E. Tergolong sangat kuat jika posisinya seperti ini dan putih melihat atau merasa bahwa kondisi ini kurang nyaman untuk dirinya atau untuk Grandmaster Sanan Jugirov, maka dilakukanlah langkah pion F3 mencoba untuk merusak struktur pion hitam. Namun sebelum melakukan pertukaran pion, hitam lebih memilih langkah pion ancam kuda sehingga kuda mundur ke H3. Menteri D7 ancam kuda putih 2 kali dan kuda mundur ke F2. Pion pukul pion, gajah pukul pion di F3 dan kuda A6. Pion A3 mencegah ya agar kuda hitam ataupun gajah hitam tidak ada yang bisa bermanuver ke petak B4. Gajah D6, gajah mundur kembali ke G2 dan benteng E8. Gajah D2 dan kuda C7. Kuda D3, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan menteri G4. Ajak adu menteri yang diterima oleh putih. Menteri pukul menteri dan kuda pukul menteri. Dan sampai langkah ke-20 ini, kedua pemain cuma menghabiskan waktu putih 27 detik dan hitam 23 detik. Karena keduanya bermain di time control 1,5 menit versus 1,5 menit. Sebenarnya ini adalah pertarungan 3 menit versus 3 menit. Tapi karena kedua pemain sama-sama melakukan berserk, jadi waktunya dipotong setengah. Jadi 1,5 menit versus 1,5 menit. Dan hebatnya dalam 20 langkah mereka waktunya hanya berkurang di bawah 30 detik. Artinya mereka melangkahkan buah jika di rata-rata setiap 1,5 detik. Oke, kita lanjutkan. Gajah ancam kuda, benteng pukul benteng skak, benteng pukul benteng, dan kuda ancam benteng.
benteng C1, lalu pion H5, kuda A4 dan kuda G4, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan raja F2, kuda E6 dan gajah E3, raja F7, pion B4, pion A6, kuda C5, gajah pukul kuda, dan pion pukul gajah, raja G6, dan benteng B1, benteng skak, raja pindah ke E2, dan benteng F7, pion A4, raja H5, dan benteng E1, pion G5, raja D2, dan raja G6, gajah mundur ke G1, dan benteng E7, benteng E5, dan raja F6. Sampai sejauh ini, sampai langkah ke-37, analisa komputer menyebutkan belum ada pihak yang berhasil unggul secara posisi. Karena posisi adalah plus minus 0. Artinya jika permainan terus seperti ini dan tidak ada kesalahan lagi dari kedua pemain, maka pastilah laga ini akan berlangsung atau berakhir remis. Gajah E3, ada satu kesalahan dari putih yang membuat secara posisi hitam kini unggul plus 1,5 secara posisi. Benteng H7 ancam pion dan gajah mundur kembali ke G1. Kuda pukul pion yang ada di C5 dan raja C3. Kuda pukul pion skak, raja B4 ancam kuda. Kuda B6, gajah E3, dan benteng G7. Benteng E8, kuda D7, dan gajah D2. Raja G6, lalu benteng skak. Kuda menutup ancaman skak, lalu benteng E5. Kuda H7, dan benteng E6 skak. Raja H5, lalu benteng E5. Benteng F7, dan benteng E8. Raja G6, dan raja C5. Benteng ancam gajah dan juga pion putih, lalu gajah E3. Benteng pukul pion dan raja D6. Benteng E2, benteng skak, dan raja H5 yang merupakan langkah blunder dari Grandmaster Alexander Bortnik yang kini membuat posisi unggul dari Grandmaster Sanan Sugirov dengan plus 0,9. Masih relatif tipis ya. Tapi ini sangat berarti karena beberapa langkah sebelumnya sempat kalah posisi minus 5,5, sangat besar. Wajar saja sih Grandmaster Alexander Bortnik melakukan beberapa blunder karena waktunya sangat tipis. Waktunya tinggal tersisa 12 detik lagi ya. Raja E7 dan lagi-lagi blunder dari hitam dengan benteng E1. Maka kini sudah unggul secara posisi sangat telak dari Grandmaster Sanan Sugirov dengan plus 9. Artinya tinggal tunggu waktu saja Grandmaster Alexander Bortnik menuju kekalahan. Raja F7 dan benteng skak. Raja ancam kuda, kuda F6, dan gajah mundur ke D2. Benteng F3, gajah F4, dan pion pukul gajah di F4. Langkah dari hitam ini yang membuat skakmat sudah tidak tertahankan lagi untuk dapat dilakukan putih terhadap hitam. Benteng skak ke E5, maka ini adalah langkah skakmat yang membuat Grandmaster Alexander Bortnik harus bertekuk lutut
dari Grandmaster Sanan Sugirov. Dan selain kemenangan ini, kedua pemain sempat bertemu 2 kali lagi di dalam turnamen yang sama dan tetap saja ujung-ujungnya yang menang adalah Grandmaster Sanan Sugirov. Mungkin saja Grandmaster Sanan Sugirov ini adalah salah satu pemain Rusia yang paling kuat dalam permainan catur kilat ataupun catur peluru ya. Jadi memang ini sulit bagi Grandmaster Alexander Bortnik, maka Grandmaster Sanan Sugirov lah pemenangnya. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.